birokrat juga penting, politik juga penting, usaha juga, dunia usaha juga penting. Ini adalah pilar pembangunan yang harus didorong dan harus tumbuh, naik kelas. Jangan kemudian di sini-sini saja. Terakhir apa? Yang ada saling sikut menyikut. Ya, Terjadi perpecahan, terjadi disintegrasi di sini. Tapi bagaimana kita berupaya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami kali ini di podcast lintasgayo.com. Kali ini kita kedatangan tamu, Ketua KNPI Aceh Tengah, Bung Ferry Yanto. Selamat datang di Lintas Gayo, Bang. Ya, terima kasih, Madin. Hari ini kita masih dalam semangat Sumpah Pemuda. Pada kesempatan ini kita dengan Bang Ferry akan bicara dan bercerita soal pemuda dari banyak sisi dan banyak hal di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai informasi, saya host baru. Mungkin ke depan kita bakal bahas banyak hal, khususnya soal kepemudaan. Ini episode pertama yang di-hostin oleh saya, Bang Siap. Ferry. Siap. Jadi ini masih sama-sama belajar nih, Bang. Ya. Sedikit. Jadi perkenalan singkat mungkin, saya Muhammad Insah, personel podcast lintasgayo.com tentunya. Bersama saya sudah hadir di sebelah kanan kami Ketua KNPI Aceh Tengah, Bang Ferry Yanto, yang kemarin baru saja menjemput surat keputusan, Iya, betul. SK KNPI Aceh Tengah dari DPD 1 Iya, betul. KNPI Aceh. Oke, Bang. Mungkin untuk mengawali podcast ini bisa diceritakan dulu, Bang, kapan sih kenapa udah jadi ketua KNPI aja nih? Oke, baik. Jadi pertama saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Madin dan rekan-rekan podcast lintasgayo.com yang telah berkenan mengajak kita berdiskusi, berdialog pada hari ini. Ini sebuah penghormatan bagi kami, dan juga mungkin melalui podcast ini kita bisa berbagi banyak cerita, berbagi banyak ide dan gagasan, baik itu nanti tujuannya kepada pemerintah daerah maupun kepada teman-teman kita pemuda dan juga masyarakat. Saya pikir seperti itu. Cerita tentang KNPI ya. Kita musda kemarin di bulan Mei 2025, dan kebetulan teman-teman semua bersepakat mendukung kita secara aklamasi kemarin. Ada 14 kecamatan semuanya mendukung kita, dan juga ada 18 OKP yang memberikan dukungan kepada kita untuk menahkodai KNPI Aceh Tengah. Tentu ada harapan-harapan mungkin dari teman-teman yang menjadi PR kita ke depan, apa yang harus kita lakukan, seperti itu, Bu Madir. Tapi belum dilantik, Bang, ya? Belum, insya Allah dilantik di bulan November. Ya, mungkin kita lihat jadwal ya, baik jadwal dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga Ketua DPD 1, karena yang lantik itu DPD 1. Jadi kita lihat dulu, sesuaikan jadwal, tapi yang jelas kemungkinan di bulan November. Gitu. Yang menarik nih, Bang, sepemahaman saya itu kan Abang sebelumnya pernah aktif di himpunan mahasiswa Islam, sebagai ketua juga, kemudian sempat aktif politik selama 10 tahun terakhir. Jadi ini milih jadi tiba-tiba muncul niat untuk calonin diri jadi ketua KNPI itu ada visi nggak? Ada rencana? Kenapa sih tiba-tiba sudah mau calon? Ya, tentu kita yang latar belakang aktivis ya, dari aktivis pergerakan, dari HMI, dulu sebelumnya ada di BEM, sebagai ketua BEM, menjadi ketua HMI, dan saya melihat situasi kepemudaan di Aceh Tengah ini perlu kita pembenahan.
Nah, itulah yang menjadi landasan dasar kenapa saya ingin mencoba ya menjadi ketua KNPI. Mungkin melalui ketua KNPI ini kita bisa membangun sistem kepemudaan yang lebih baik, pembangunan kepemudaan kita lebih baik ke depan. Kita mungkin dari KNPI lebih mudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang kepemudaan. Mungkin itu alasan saya kenapa saya kemudian berniat untuk maju menjadi ketua KNPI seperti itu. Menarik sekali, Mas. Cuman ya sebagai informasi ya, pemirsa, meski belum dilantik tuh KNPI Aceh Tengah itu sudah punya program mingguan ya Bang ya. Ya, mingguan. Bersama pemerintah daerah itu ada di memanfaatkan musara alun lah. Ya, betul. Ada musik dan lain sebagainya. UMKM pemuda, dan ada kopi juga kan. Ini gimana Bang progres kegiatan itu, dan gimana itu tujuan kegiatan itu dibuat apa sih sebenarnya? Memang itu salah satu menjadi wacana kita sebelumnya. Kita ingin teman-teman pemuda itu punya punya ruang berekspresi. Yang pertama melalui musik dan lain sebagainya. Kebetulan kan kantor kita KNPI itu berada di dalam lingkungan lapangan besar alun. Jadi ini suatu tempat yang cukup strategis. Saya pikir satu-satunya ruang terbuka hijau bagi seluruh masyarakat Aceh Tengah. Itu lintas usia, mulai dari anak-anak, remaja, anak-anak muda, sampai dengan orang tua. Mungkin kita berpikir ini bukan hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik di mana orang bercengkrama dengan keluarganya, bermain dan sebagainya. Maka kita menciptakan ruang ekspresi di situ, musik, permainan dan sebagainya, yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kawan-kawan pemuda. Ya, UMKM-nya jalan, mobil kopinya jalan, itu yang kita harapkan dari sana. Mungkin itu menjadi landasannya seperti itu. Ya, saya pribadi ya, melihat program itu, ya poinnya di situ. Selama ini kan organisasi kepemudaan khususnya di wilayah tengah Aceh, di tempat kita ini di Aceh Tengah itu seringkali hanya dikaitkan dengan politik. Ya, benar. Tapi ketika KNPI hadir kemudian membawa program kewirausahaan, ya, ini menjadi satu hal yang keren bagi kami. Apalagi mengingat kemudian banyak rekan-rekan kita yang muda sudah punya usaha sendiri lah. Ya, betul. Di Aceh Tengah. Terus ini rencana keberlanjutan programnya gimana Bang? Apakah berhenti sampai di situ saja atau ada bakal terus lanjut nih sampai akhir? Ya, kita berencana akan terus lanjut, dan dalam wacana kita bukan hanya di Mesara Alun, sentralisasi di Mesara Alun, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ini nanti mengalir ke teman-teman di kecamatan PK. Nah, itu menjadi ruang bagi teman-teman agar UMKM di tingkat kecamatan juga tumbuh. Teman-teman juga punya kegiatan. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Kita sudah coba berkomunikasi dengan berbagai pihak agar program ini bisa berjalan. Kembali ke itu tadi, landasannya kenapa kita harus lakukan itu. Ada stigma bahwa organisasi-organisasi kepemudaan itu hanya untuk politik. Nah, itu kan sesuatu yang salah ya menurut saya. Apalagi KNPI. KNPI itu adalah wadah bagi semua organisasi kepemudaan. Memang ada organisasi politik, saya partai misalnya. Ada juga organisasi kepemudaan mahasiswa seperti HMI, GMNI, IMM, dan kami dan lain-lain. Kemudian ada juga organisasi kepemudaan lain seperti ormas-ormas Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu. Nah, kita berharap ini menjadi satu sinergi ke depan, dan kita membangun kepemudaan itu dalam banyak pilar. Salah satunya pilar ekonomi, berarti kita harus bergerak di bidang apa saja, baik di bidang pariwisata, bidang pertanian, dan juga UMKM tadi. Nah, ini yang kita coba tumbuhkan
kemudian ekonomi kreatif. Nah, melalui teman-teman kita yang terlibat di sebagai seniman dan lain sebagainya. Ini yang harus kita akomodir semua kepentingan-kepentingan dari semua ini. Bukan hanya politiknya saja. Karena kalaupun kita berbicara politik tanpa kita memperkuat teman-teman kita di bidang ekonomi, itu sama saja nihil seperti itu. Ini yang harus kita bangun, Bung Martin. Supaya kemudian banyak muncul pengusaha-pengusaha muda. Iya, itu harapan kita. Berarti berusaha dulu baru berpolitik. Iya, baru berpolitik. Ya, jadi ya seperti yang disampaikan oleh Bang Peri tadi, pemirsa lintaskayu.com sekalian, organisasi kepemudaan sekarang itu ya terlalu statis lah, statis dan tidak fleksibel seperti Iya. orang masuk ke organisasi berarti ini urusannya sama pemerintah daerah. Iya. Banyak kawan-kawan mungkin banyak lah hal itu terjadi di lapangan. Tapi yang menarik dari sampaikan Bang Peri tadi bahwa KNPI kemudian bercita-cita merubah mindset ini, Iya, benar. khususnya ke bidang wirausaha. Kemudian Bang, sebagai langkah pendukung seperti itu, ini masa kepengurusan berapa tahun Bang? 3 tahun. 3 3 tahun. tahun. Kalau normal itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau nggak Ya, normal ya, kalau nggak normal bisa mungkin masih kita. ada yang sampai 5 tahun, bahkan sampai nggak jelas masuk umurnya ya. Jadi Ah. Bang, sebagai langkah ke depan udah punya roadmap kegiatan nggak terkait wirausaha ini? Kita sudah punya wacana untuk itu, tapi kan kita belum raker nih. Setelah pelantikan nanti baru kita langsung mengadakan raker. Dari raker itulah kita merumuskan program-program kerja yang spesifik. Wacana-wacana kita, mimpi-mimpi kita itu akan kita munculkan dalam satu dokumen program kerja, yang itu nanti insya Allah bagaimanapun caranya kita harus laksanakan bersama teman-teman pengurus. Apa yang kita inginkan tentang Aceh Tengah, tentang pemuda Aceh Tengah, itu harus kita laksanakan nanti seperti itu. Oke Bang. Terus Bang, ini pertanyaan yang yang agak sensitif lah, tapi seru untuk ditanyakan. Jadi organisasi kepemudaan apalagi KNPI ini kan labelnya itu kan plat merah. Iya, benar. Plat merah ini dalam artian luas ya, berarti partnernya Pemerintah. Ini gimana Bang, komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sekarang ini kira-kira memihak ke pemuda atau enggak sih? Sejauh ini ya, karena Pak Bupati banyak memberi ruang ya kepada KNPI, masih terbuka lah saya pikir. Tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa KNPI dianggap sebagai organisasi kepemudaan plat merah, mungkin ada benarnya, karena itu memang dulu saya lupa di tahun berapa, KNPI itu memang pernah masuk dalam undang-undang organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan sebagai satu-satunya organisasi pemuda, sebagai naungan organisasi pemuda yang diakui oleh pemerintah, dan itu dalam undang-undang kemudian berubah setelah reformasi, dan stigma itu masih melekat sampai sekarang. Dan memang faktanya seperti itu, di semua daerah KNPI itu selalu berbarengan dengan pemerintah. Tapi saya pikir ini bagus juga. Kenapa? Karena itu menjadi posisi yang strategis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia akan menjadi titik temu antara pemerintah daerah dengan teman-teman pemuda, baik dia yang organisasi politik maupun yang teman-teman kemahasiswaan. Jadi ini menjadi satu titik temu. Di sana bisa dibuka ruang untuk berdialog dan berdiskusi lebih luas, dan aspirasi itu bisa lebih mudah disampaikan. Jadi menjadi penghubung lah, KNPI menjadi penghubung antara organisasi kepemudaan dengan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan di program-program kepemudaan. Saya pikir begitu. Artinya menjembatani kepentingan pemuda. Kepentingan pemuda. Itu yang menarik Bang. Yang menarik kemudian ya sekarang ini ya pemuda yang berdaya saing. Kalimatnya kan itu. Ya. Pemuda yang berdaya saing di tengah
digitalisasi lah, modernisasi semua. Ya. AI sekarang apalagi Aceh Tengah kemudian adalah bisa dibilang daerah dengan apa tempat wisata yang banyak rekan-rekan kita Betul. yang aktif di sana, Bang. Terus menurut Abang itu sebagai ketua KNPI Aceh Tengah, selama ini program-program pemerintah itu sudah mengakomodir belum sisi kepemudaannya secara keseluruhan? Kalau spesifik secara kepemudaan saya pikir belum, masih jauh lah kalau menurut saya ya, walaupun menurut pemerintah daerah mungkin sudah, tapi kalau menurut saya belum. Saya pernah juga sampaikan kemarin di pembahasan RPJM itu, saya ingin ada satu klausul tentang kepemudaan yang lebih jelas tentang pembangunan kepemudaan. Nah, tapi batangnya saya tidak menemukan. Yang ada disampaikan kepemudaan itu sudah masuk di semua lini, kan seperti itu. Memang faktanya benar, ya situasinya benar seperti itu, tapi secara spesifik belum, dan itu kan masih sangat rentan ya terhadap keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan. Nah, maka ke depan saya ingin kita KNPI dan teman-teman pemuda OKP dan lain sebagainya untuk duduk, dan kita harus mengusulkan adanya satu kanun tentang kepemudaan di Aceh Tengah. Agar apa? Agar pembangunan kepemudaan itu memang benar-benar jelas, mulai dari tingkat kampung, kecamatan sampai dengan kabupaten. Ini menjadi penting supaya ada tolak ukur bagaimana kita membangun pemuda itu, apa saja yang mau dibangun, bagaimana proses kaderisasinya, bagaimana proses pengelolaan organisasinya, dan bagaimana juga anggarannya. Itu harus jelas, kemudian mudah untuk mengontrol bagaimana pemerintah itu sudahkah benar-benar menjalankan kebijakan tersebut. Nah, ini yang kita coba dorong ke depan agar lahir satu kanun tentang kepemudaan Aceh Tengah yang itu mengatur tentang banyak hal, termasuk peran, tugas, fungsi, dan hak daripada pemuda itu. Nah, saya pikir ini yang menjadi satu persoalan penting yang harus kita perjuangkan selama periodisasi kepengurusan kita ke depan. Nah, ini menarik, Bang. Kanun lah. Ya. Ini bakal jadi tolak ukur nanti. Iya. Apakah ada keseriusan pemerintah seperti itu? Karena saya pribadi percaya bahwa kalau kita bicara soal generasi, ya, maka sudah saatnya semua pihak itu melihat ke pemuda. Betul. Khususnya di hal-hal yang sifatnya membangun baik diri SDM maupun ekonominya. Tapi kalau seperti yang mengatakan tadi, kalau misalnya masih bercerita pada tataran umum, ya maka bagaimana dengan generasi kita? Iya, betul. Bagaimana dengan pemuda ke depannya? Bukan berarti juga menggantungkan harap ke pemerintah daerah. Betul. Karena kan banyak juga tuh rekan-rekan kita yang udah jadi pengusaha sukses tidak dibantu pemerintah daerah seperti itu. Banyak lah. Kalau di Aceh Tengah ini kan kalau dihitung jari udah gak cukup jari ya, Bang. Rekan-rekan yang udah sukses di pemuda seperti itu. Jadi kemudian menarik, Bang, soal kanun tadi kita bahas lagi. Wacana kanun ini tuh bukannya kita udah ada undang-undang tentang kepemudaan, Bang? Udah, undang-undang kepemudaan ada secara nasional. Kanun kepemudaan secara provinsi juga ada. Yang belum ada kanun kepemudaan di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya lebih mempertegas kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan pemuda, supaya lebih terarah bagaimana kaderisasinya, bagaimana. Ya, intinya secara umum itu tugas, peran, fungsi pemuda itu, hak dan kewajibannya. Itu yang harus diperjelas. Dan bagaimana proses kaderisasinya nanti kan tercantum di dalam kanun itu, nanti kita bahas, diskusikan bersama, kemudian akan kita ajukan ke pemerintah daerah dan juga DPR untuk dibahas dan diundangkan melalui kanun, seperti itu.
Itu keren bang. Kalau mungkin kalau itu terjadi, maka pertama di Aceh Tengah ya, seluruh Aceh Bang, atau udah ada daerah yang Sepertinya sudah ada di Aceh, tapi mungkin tidak banyak. pengaplikasiannya Eh, ya mungkin yang sudah ada, kalau saya tidak salah Banda Aceh, Kota Banda Aceh kalau saya tidak salah sudah ada kanun tentang kepemudaan. Tinggal kita juga Aceh Tengah perlu, saya pikir sangat perlu. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Bung Madin tadi, hari ini tantangannya kita pemuda di zaman media sosial, AI dan sebagainya. Ini harus kita bentengi dengan penguatan ideologi kita sebagai masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang berbudaya dan beradat, kan seperti itu. Maka kanun inilah menjadi acuan nanti bagaimana pemuda itu kita bentuk, ideologinya, kemampuan berpikirnya, kemudian kemampuan kepemimpinannya, manajerialnya, dan juga bagaimana dia mampu mengembangkan ekonominya. Nah, itu yang penting menurut saya harus kita lakukan supaya terarah. Nah, seperti yang Bung Martin katakan, banyak orang yang tumbuh dan besar itu secara mandiri. Bahkan ada yang di level pusat dan sebagainya. Dan kadang-kadang ketika dia sudah sukses, sudah berhasil, kita berharap dia kembali membangun daerah. Itu sesuatu yang konyol menurut saya. sepakat. Tanpa ada peran dari pemerintah daerah, orang-orang di sekitarnya dari kampung, kemudian ketika dia sudah sukses, kita tuntut dia harus berkontribusi terhadap daerah. Ini kan sesuatu yang ambigu saya pikir ya. Kemudian ketika dia tidak punya kontribusi, kita maki-maki. Apa urusannya? Kan seperti itu. Orang dia berusaha Sendiri, tumbuh dan besar sendiri, kemudian kita menuntut. Kan tidak logis ya. Ya kalau dia mau kembali membangun daerah kita, alhamdulillah. Kalau nggak pun ya kita nggak berhak untuk terlalu banyak menuntut. Nah makanya ke depan kita harus perkuat nih sistem. Bagaimana kita melakukan kaderisasi di semua sektor, baik di wirausaha, usaha, di dunia usaha, dunia politik, dan birokrat. Birokrat juga penting, politik juga penting, usaha juga, dunia usaha juga penting. Ini adalah pilar pembangunan yang harus didorong dan harus tumbuh, naik kelas. Jangan kemudian di sini-sini saja. Terakhir apa? Yang ada saling sikut menyikut. Terjadi perpecahan, terjadi disintegrasi di sini. Tapi bagaimana kita berupaya? Yang katakan politisi yang hari ini dia anggota DPRK, besok bagaimana dia menjadi anggota DPRA? Nah, ada kaderisasi yang baru dari bawah. Yang udah di DPRA, bagaimana dia menjadi anggota legislatif di DPR RI misalnya. Ini yang harus sama-sama kita diskusikan, harus sama-sama yang kita perjuangkan ke depan. Birokratnya juga seperti itu. Jangan cuma di daerah, di kabupaten aja. Nah, bertarung ke provinsi, tapi harus didukung. Bertarung sampai ke pusat. Pengusaha juga begitu. Bagaimana pengusaha kita itu berperan di level nasional, berperan di level regional, provinsi, bukan hanya di daerah. Akhirnya apa? Kita rebutan PL di sini. Ini yang menjadi masalah hari ini. Nah, terjadi disintegrasi, disharmonisasi. Nah, sementara kita tidak pernah mau saling membesarkan. Ini persoalan kita yang mendasar. Maka hari ini ayo kita diskusikan, ayo kita bicarakan. Ayo kita satukan pikiran. Kita bangun satu sistem kaderisasi yang terarah dan terukur. Seperti itu, Bung, saya pikir. Ngopi dulu. Oke, ngopi dulu. Jadi pemirsa lintaskayu.com, ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Boleh merokok ya, Bung ya? Ya, boleh. Saya gas, Bang Ferry tadi saya sepakat ya, Bang, bahwasanya memang ya sebagai pemuda banyak PR lah. PR banyak ya. Sekali. Apalagi kemudian pemuda yang seperti kita ini ya, tidak pemuda tapi tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Jadi kemudian ada banyak hal kemudian Bang yang menjadi kebingungan lah, seperti yang Bang sampaikan tadi, seperti itu. Jadi ketika
pemuda tidak di apa namanya, tidak diberikan ruang, ya. tidak diberikan akses, maka daerah itu sulit maju kalau menurut saya. Iya. Faktanya seperti itu. Contoh misal Bang, contoh yang paling nyata di sisi olahraga. Olahraga misalnya, di sisi olahraga itu prestasi. Banyak atlet-atlet kita bahkan yang semisal ada lomba itu dari luar daerah, dia Iya. merasa lebih dipedulikan di luar daerah. Itu dicaci, Bang. Dicaci. Ya, Semisal ada betul. kejadian dulu ada teman lah itu, dia seorang atlet, tidak saya sebutkan atlet apa. Ketika dia bermain untuk kabupaten lain, dia diserang, Betul. disebut tidak cinta daerah. Sementara dia difasilitasi oleh daerah lain tuh untuk latihan, Iya, masak dan lain sebagainya. Itu belum lagi dunia usaha. betul. Makanya saya katakan tadi, ini kan di semua sektor sama seperti itu. Baik di olahraga dan lain-lain. Nah, kita tidak pernah melakukan pembinaan terhadap orang-orang kita yang punya potensi. Tidak pernah kita dukung. Kemudian ketika diambil orang, kita marah. Ini kan keliru cara pikirnya. Harusnya kita fasilitasi dulu, kecuali fasilitasnya sudah penuh. Kemudian dia lebih memilih bersama orang itu, baru kita berhak, ya kan? Berhak marah. Kenapa itu tidak komitmen dan sebagainya. Tapi sementara ya kita biarkan dia melanglang buana entah kemana, dibina orang lain sudah jadi, ya kok kita merasa memiliki begitu. Ini menjadi persoalan kita. Ya. Kalau ini balik ke cerita KNPI lah, nanti kita lebar kali itu. Karena tema kita hari ini Sumpah Pemuda ya. Kemudian Bang, ini di KNPI ada program pertanian nggak Bang? Dalam wacana kita ada, saya sudah sampaikan bahwa kita ada program pemuda bertani. Nah, tujuannya apa? Kita ingin membina teman-teman kita petani yang profesional. Karena menurut saya sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan kalau pengolahan pertanian dan manajerialnya itu bagus, dan itu sangat menjanjikan. Nah, maka perlu kita wacanakan satu program tentang pemuda bertani. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dengan dukungan semua pihak. Karena kalau cuma KNPI sendiri tentu tidak mampu. Kenapa? Karena ini mungkin menyangkut anggaran dan lain sebagainya. Tapi kita akan tetap berupaya bagaimana program itu bisa jadi. Kalaupun tidak bisa kita bina 100 orang, mungkin 50 orang. Tidak bisa 50 orang, mungkin 10 orang. Kalau tidak bisa 10 orang, mungkin 5 orang. Seperti itu. Tapi kita akan tetap berupaya, dan ini akan menjadi contoh seperti itu di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan menjadi menular. Ini yang kita coba gagasi nanti dengan teman-teman. Ini keren lah, pemirsa lintasgayo.com sekalian. Ya, saya sepakat Bang, sangat sepakat sebenarnya. Bagaimana kemudian organisasi kepemudaan itu ya harus berubah, harus berupaya satu step lebih tinggi lah. Sudah saatnya kita move on. Ya, harus dari hal-hal yang lumrah dan biasa. Meski kemudian check and balance pemerintah itu juga harus cukup penting untuk dilakukan ya, mengingat dengan kondisi daerah kita saat ini seperti itu Bang. Kemudian Bang, ini ada juga gitu di Aceh Tengah ini ya, stigma muncul kalau rekan-rekan muda yang berusaha itu mandiri saja gitu, tanpa sentuhan apa-apa dari pemerintah. Dan banyak dari mereka yang tidak lahir dari keluarga privilege lah. Lahir dari petani juga itu, kemudian berusaha sendiri. Setelah berhasil barulah diklaim ini produk kami, binaan kita kan. Kita hal yang seperti itu Bang. Dan saya sepakat juga bahwa kanun tadi menjadi pondasi penting untuk mewujudkan cita-cita dari KNPI itu sendiri seperti itu. Ini pengurus sudah dibentuk Bang? Sudah. Alhamdulillah sudah dibentuk semua. SK-nya kan sudah keluar. Memang
mungkin ada revisi karena mungkin ada beberapa teman-teman belum masuk, kan kita masukkan. Kalau apa pemirsa Lintas Gayo masih ada yang muda yang mau join KNPI, masih bisa nggak Bang? Tentu bisa, kita terbuka untuk siapa saja. Nanti kalau bukan di kabupaten, di kecamatan mungkin ya. Seperti itu. Kita terbuka untuk siapa saja, dan bukan hanya baku pengurus KNPI itu, tapi kita terbuka ruang bagi semua komunitas, semua organisasi kepemudaan dan kelompok-kelompok lah yang mungkin ada hal-hal persoalan yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita advokasi bersama. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang belum menyentuh, ya kita diskusikan, kita sampaikan ke pemerintah bahwa ada sesuatu yang tertinggal, seperti itu. Ya, itu dia pemirsa, rekan-rekan muda yang ada di seluruh seantero Aceh Tengah. Yang ingin bergabung dengan KNPI boleh ke Sekret, Pak ya? Boleh ke Sekret atau cari di fanpage Facebook lah, Bang Perianto, Perianto, di sana boleh di DM Bang ya, langsung boleh ya. ya. Kemudian Bang, ini yang paling menarik dari membahas pemuda, balik ke apa yang kemudian kita sempat bahas tadi itu, bahwa check and balance dalam pemerintah. Ya. Ada pemuda yang udah nimbrung tuh di pemerintahan, baik sebagai PNS misalnya, sebagai politisi seperti itu. Ada yang nimbrung tapi di belakang layar lah, misalnya tingkatannya TS ya, entah TS ring 1, ring 2, ring 3, yang penting pemuda yang terlibat dengan pemerintahan. Ada juga yang masih berada di luar pemerintahan dan aktif ya, untuk mengkritisi kebijakan. Ini terhadap hal ini tanggapan Bang Peri gimana? Saya pikir itu hal-hal yang bukan hanya wajar, tetapi hal yang harus dilakukan. Ketika pemerintah itu salah, ketika kebijakan pemerintah itu tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, dan keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, maka perlu diingatkan. Nah, cara mengingatkan itu tentu dengan style masing-masing. Ada yang mungkin dengan demonstrasi, ada yang mungkin dengan melalui media, ada yang mungkin langsung beraudiensi. Itu kan metode penyampaian pendapat yang sah dan boleh secara undang-undang. Jadi itu hal yang menurut saya sesuatu yang positif, karena penting pemerintah itu diingatkan agar dia tidak lalai, agar dia tidak lupa terhadap apa yang sebenarnya harus dia lakukan, persoalan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kita meyakini bahwa pemerintah itu kan tidak mampu memonitoring seluruh persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu ada teman-teman baik LSM, aktivis dan media untuk menyampaikan itu. Nah, soal caranya bagaimana itu terserah. Mau dia demonstrasi, mau dia melalui media, atau langsung, atau misalnya bersurat, itu kan hal-hal yang dibolehkan, itu metode. Saya pikir KNPI tidak ada persoalan dengan itu. Itu Bang, pembicaraan singkat kita sebelum kita tutup Bang ya. Mungkin ya Abang ada pesan singkat itu untuk rekan-rekan pemuda di Kabupaten Aceh Tengah ini. Ada nggak pesan Bang yang ingin disampaikan? Ya, pesannya karena ini momentum Hari Sumpah Pemuda, intinya kita selaku pemuda Aceh Tengah secara khusus dan umumnya secara nasional, yang paling penting adalah kita kembali ke semangat pendahulu-pendahulu kita, semangat bergotong royong, berkolaborasi dan bersatu untuk membangun daerah ini. Tanpa semangat gotong royong, semangat kolaborasi, maka pembangunan itu akan lambat, bukan tidak bisa, lambat. Dia akan melaju tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka perlu integrasi antara semua pihak dalam pembangunan itu, terutama dari teman-teman pemuda di semua level,
baik di kabupaten, kecamatan, dan di tingkat kampung. Bersama-sama harus membangun daerah ini. Mungkin itu saja sebagai pesan saya. Terima kasih Bang Berizin. Ferry, sukses, semoga dapat Din, mengemban Din. amanah sebagai ketua KMPI Tengah dengan baik, aman, dan nyaman. Amin ya Rabbal Terima kasih sudah Alamin. datang di studio lintasgayo.com, Bang. Mungkin ke depan bakal sering diundang. Siap. Kita insya Allah siap terus hadir ketika ada undangan di lintasgayo.com. Makasih Bang, nanti kita bakal bicara banyak lah soal Ya. politik misalnya, soal apapun itu yang Ya. terjadi, perkembangan soal daerah seperti yang Bapak katakan ya. Melalui ruangan kecil inilah kemudian kita berupaya melakukan check and balance, juga memberikan informasi kepada rekan-rekan pemirsa lintasgayo.com sekalian. Terima kasih. Itu saja untuk pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Saya Muhammad Insah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Ternyata rasa